Selamat datang di Gubuk Incu Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun memutuskan untuk memisahkan diri dari masyarakat Islam. Mereka menetap di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Lebak. Sampai sekarang sebagai satu komunitas yang melenggangkan ajaran Sunda Wiwitan. Nah, dari situlah kita tahu bahwa cikal bakal dari orang Baduy. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astama. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Ulah poho subjek. Selamat datang di Gubuk Incu Pucuk Umun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ai Astama, tentunya channel yang mengupas tentang fakta-fakta unik, sejarah, budaya yang berkaitan dengan suku Baduy atau orang Kanekes. Nah, dulur-dulur, kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat yang dimiliki oleh warga Banten yang akan menjadi cikal bakal dari orang Baduy atau orang Kanekes. Yuk, penasaran? Simak terus videonya sampai habis ya. Dikisahkan ada seorang prabu yang berkuasa daerah Banten pada masa itu. Salah seorang prabu yang gagah perkasa dan memiliki ilmu yang amat tinggi, yang bernama Prabu Pucuk Umun. Kerajaan Sunda yang waktu itu berdiri tegak di Banten, letaknya di daerah Banten Girang. Kisah ini bercerita tentang kehidupan Sultan Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertama di Banten pada masa itu. Dia memiliki seorang kakek yang bernama Prabu Suroswan dan pamannya yang bernama Prabu Pucuk Umun. Suatu hari Prabu Suroswan sakit keras. Sebelum dia meninggal, dia beramanat pada keluarganya agar selalu memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan dan mempertemukan Hasanuddin dengan ayahnya, yaitu Sultan Syarif Hidayatullah. Suatu hari Hasanuddin berseteru dengan Prabu Pucuk Umun. Penyelesaian masalahnya pun dilakukan dengan mengadakan pertarungan atau pertandingan ayam, hingga akhirnya Prabu Pucuk Umun terkalahkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Puncak masa keemasan Sultan Banten terjadi pada era Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Namun sejarah kejayaan kerajaan bercorak Islam yang terletak di ujung barat Jawa ini sudah terlihat pada awal berdirinya dirintis oleh Pangeran Sabakingking alias Sultan Maulana Hasanuddin. Sebelum menjadi kerajaan yang berdiri, Banten merupakan wilayah yang berada dalam pengaruh Kesultanan Cirebon dan Demak. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati, penguasa Cirebon. Sunan Gunung Jati juga salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebaran Agama Islam di Jawa dari Kesultanan Demak. Wilayah Kadipaten Banten semula dipimpin oleh Prabu Suroswan atau mertuanya Sunan Gunung Jati atau kakeknya Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Suroswan wafat, kepemimpinan ini pun dilanjutkan oleh Pangeran Arya Surajaya atau yang biasa dikenal dengan Prabu Pucuk Umun yang memeluk ajaran Sunda Wiwitan. Prabu Pucuk Umun adalah putra Prabu Suroswan, pamannya Maulana Hasanuddin. Dikisahkan terjadi pertentangan antara Prabu Pucuk Umun dan Maulana Hasanuddin
yang kemudian diselesaikan dengan adu ayam jantan yang menghindari pertarungan fisik. Hingga pada akhirnya Prabu Pucuk Umun mengakui kemenangan Maulana Hasanuddin dan menyerahkan kekuasaannya atas Banten kepada kemenangannya. Maulana Hasanuddin pun memulai era baru di Banten, nantinya akan menjadi kerajaan bercorak Islam. Dalam perjanjian antara Sultan Maulana Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun, ada beberapa perjanjian atas kesepakatan mereka berdua jika salah satu di antara mereka kalah dalam adu ayam tersebut. Sebagaimana perjanjiannya adalah sebagaimana yang telah disepakati antara Mulia Maulana Hasanuddin dengan Prabu Pucuk Umun, bahwa apabila Prabu Pucuk Umun kalah, maka pihak Maulana Hasanuddin akan diberi kebebasan menyebarkan agama Islam di Banten. Tetapi apabila ternyata Prabu Pucuk Umun yang menang, maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan kegiatan dakwahnya di Banten Tengah dan Banten Selatan. Pihak yang kalah harus menunjukkan tanda pengakuan kepada pihak yang menang dengan menyerahkan senjata kepada pihak yang menang. Perjanjian yang ketiga, kepada semua yang hadir agar dapat menahan diri dan menjaga ketertiban dengan tidak memasuki lapangan selama pertandingan berlangsung. Demikianlah berlangsung beberapa jam pertarungan dua ayam tersebut antara ayam Prabu Pucuk Umun dengan ayam Sultan Maulana Hasanuddin. Akhirnya dimenangkan oleh ayam dari Sultan Maulana Hasanuddin. Akhirnya Prabu Pucuk Umun pun mengaku dengan kekalahannya. Pucuk Umun pun mengaku kalah, melangkah mendekati Maulana Hasanuddin, memberikan hormat dan menyerahkan golok dan tombak miliknya sebagai tanda pengakuan atas kemenangan yang dimenangkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Pucuk Umun pun akhirnya pamit setelah mengaku kalah dan menyerahkan kedaulatannya yang atas nama Banten, dan kemudian bermukim di ujung kulon sampai akhir hayatnya. Adapun pengikutnya yang sangat loyal dengan Prabu Pucuk Umun memutuskan untuk memisahkan diri dari masyarakat Islam. Mereka menetap di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Lebak, sampai sekarang sebagai satu komunitas yang melenggangkan ajaran Sunda Wiwitan. Nah, dari situlah kita tahu bahwa cikal bakal dari orang Baduy itu adalah dari pengikut-pengikutnya Prabu Pucuk Umun. Nah, oke dulur-dulur, mudah-mudahan sejarah ini atau cerita rakyat ini menjadi sebuah inspirasi dan juga menjadikan wawasan yang lebih luas buat kita. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.